6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi sudah kurang lebih untuk ke Bau-Bau, untuk yang sudah sertel itu 5.682. Intinya ya kita mengajak dari BPJS Kesehatan, siapapun mau pelaku usaha, mau pekerja penerima upah, entah itu ASN atau swasta. Selamat pagi dari Jalan Limbo Waluyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau telah menertibkan sebanyak 5.682 sertifikat tanah elektronik hingga pekan kedua September 2025. Sebanyak 20.000 warga Bau-Bau belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 16 September 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau telah menertibkan sebanyak 5.682 sertifikat tanah elektronik hingga pekan kedua September 2025. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi sudah kurang lebih untuk ke Bau-Bau, untuk yang sudah sertel itu 5.682. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau telah menerbitkan sebanyak 5.682 sertifikat tanah elektronik hingga pekan kedua September 2025. Jumlah ini menjadi bagian dari total 59.304 sertifikat digital yang sudah diterbitkan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pertanahan Bau-Bau, Yusuf, mengatakan jumlah 5.682 sertifikat elektronik yang diterbitkan pihaknya itu terbilang tinggi untuk wilayah Kepulauan Buton. Penerbitan sertifikat elektronik ini merupakan wujud nyata transformasi digital dalam layanan pertanahan. Jadi secara umum untuk Kota Bau-Bau seperti yang ditanyakan itu, untuk sertifikat elektronik itu sudah di 4.547 untuk hak milik, terus HGB itu 500, dan untuk hak pakai itu 630. Jadi sudah kurang lebih untuk ke Bau-Bau, untuk yang sudah sertel itu 5.682. Kepala Kantor Pertanahan Bau-Bau ini mengatakan program sertifikat elektronik mulai dilaksanakan sejak tahun 2023. Karena itu, Kantor Pertanahan Bau-Bau juga terus memacu progres alih media sertifikat analog ke elektronik. Bahkan, Yusuf mengatakan program-program strategis seperti redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL juga telah dicetak dalam bentuk sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik menawarkan berbagai keunggulan, diantaranya dilindungi dengan teknologi dan tanda tangan digital. Sertifikat ini sangat sulit dipalsukan. Resiko sertifikat ganda juga dapat diminimalisir karena data terpusat. Pemilik tidak perlu khawatir sertifikat rusak, hilang atau terbakar karena data tersimpan aman secara digital. Sertifikat dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Sentuhan Aku pada smartphone, memudahkan proses pengecekan dan validasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Istri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin menyalurkan bantuan sosial kepada 100 warga Kota Bau-Bau. Bantuan itu diberikan langsung oleh Rustini Murtado pada Minggu 14 September di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau. Paket bantuan terdiri dari sembako, perlengkapan kebutuhan rumah tangga, serta uang transportasi Rp100.000 untuk masing-masing penerima. Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Hanarudin, menjelaskan, penerima bantuan berasal dari berbagai kalangan, antara lain 40 pelaku UMKM, 25 penyandang disabilitas, serta 35 lansia dan warga kurang mampu. Dalam keterangannya, Hanarudin berharap perhatian dari anggota DPR RI, khususnya Jailani asal Sulawesi Tenggara, terus berlanjut
agar masyarakat, terutama pelaku UMKM di Bau-Bau, semakin berkembang. Kegiatan sosial ini turut dihadiri Ratna Juwita, anggota Komisi 9 DPR RI, dan Jailani, anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran mereka dinilai memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Rustini menjelaskan kepedulian terhadap kelompok rentan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat di daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 20.000 warga Bau-Bau belum terdaftar di BPJS Kesehatan. BPJS Cabang Bau-Bau ajak warga mampu ikut peduli lewat program pendanaan peduli JKN. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau Dia Ekarini mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 20.000 warga kota Bau-Bau yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Angka 20% tersebut dari total penduduk sekitar 165.000 jiwa. Tingkat kepesertaan JKN baru mencapai 83% atau masih ada warga yang belum terlindungi secara kesehatan dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Dia menjelaskan keterbatasan anggaran pemerintah dalam menjamin seluruh masyarakat membuat partisipasi dari berbagai pihak menjadi sangat penting. Untuk itu BPJS Kesehatan Bau-Bau mendorong program donasi iuran dan skema sharing iuran yang memungkinkan warga mampu, ASN atau kelompok tertentu membantu membayarkan iuran bagi warga yang kurang mampu. Dia menjelaskan salah satu skema yang didorong adalah program pendanaan peduli JKN di mana seorang atau kelompok dapat mendaftarkan orang lain sebagai peserta JKN minimal di kelas 3. Dia mencontohkan kerjasama BPJS dengan BUMN melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sudah mulai berjalan di sejumlah daerah. Intinya ya kita mengajak dari BPJS Kesehatan, siapapun mau pelaku usaha, mau pekerja penerima upah, entah itu ASN atau swasta, entah itu dia misalnya badan usaha, perusahaan yang mempunyai anggaran OSR, ayolah bantu sama-sama pemerintah kota Bau-Bau dan sekitarnya untuk bisa memastikan bahwa setiap warga di sini itu mempunyai perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional. Dia menambahkan bagi warga atau kelompok yang ingin ikut membantu, BPJS Kesehatan membuka kesempatan melalui skema perjanjian kerjasama mandiri kolektif, di mana partisipan bisa langsung bekerja sama dengan BPJS untuk mendanai iuran warga lain. Langkah ini, kata dia, juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2022 yang menekankan bahwa setiap kepala daerah wajib mendorong seluruh warganya untuk terlibat. Berita yang terakhir, SMA Negeri 1 Bau-Bau kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang jurnalistik. 2 siswanya berhasil meraih juara dalam lomba baca berita yang diselenggarakan RRI Bau-Bau pada Sabtu 6 September 2025 lalu. Adalah Waarba dan Naura Zifani SC yang masing-masing menyabet juara 2 dan juara 3. Keduanya sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya di hadapan Dewan Juri yang menilai ketat 33 peserta dari berbagai sekolah. PLT Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau LM Syahrir menyatakan pencapaian ini merupakan hasil dari pembinaan matang melalui ekstrakurikuler jurnalistik yang dibina, yang menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar pengisi waktu, melainkan program serius untuk mencetak bibit-bibit berbakat. Pihak sekolah pun berharap agar RRI Bau-Bau dapat menjadikan lomba baca berita ini sebagai agenda rutin tahunan. Dengan begitu, SMA Negeri 1 Bau-Bau berkomitmen memperkuat pembinaan, khususnya pada bidang penyiaran dan pembawaan berita. Eskul Jurnalistik di SMA Negeri 1 Bau-Bau memang telah berjalan sejak lama. Selain melatih membaca berita, siswa juga dibekali kemampuan menulis, menyajikan informasi, hingga mengelola podcast dan media sosial sekolah sebagai wadah berkarya. Dalam lomba yang digelar untuk memperingati HUT ke-80 RRI ini, juara pertama diraih oleh Waode Alia Musdalifah Khair dari SMA Swasta Darussalam. Sementara Waarba dan Naura Zifani SC dari SMA Negeri 1 Bau-Bau
melengkapi daftar pemenang di posisi juara 2 dan 3. Prestasi ini semakin memotivasi sekolah untuk terus melahirkan generasi muda yang cerdas, akademis, dan terampil di dunia jurnalisme. Kami hadirkan berita yang terakhir, pendengar. Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025 sebesar 928,95 miliar rupiah. Terkoreksi berkurang sebesar 37,61 miliar rupiah dari APBD sebelum perubahan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Perubahan pendapatan daerah dirancang sebesar 898,51 miliar rupiah, berkurang. Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025 sebesar 928,95 miliar rupiah terkoreksi berkurang sebesar 37,61 miliar rupiah atau 3,98% dari APBD sebelum perubahan tahun anggaran 2025, yakni sebesar 966,56 miliar rupiah. Total APBD tersebut merupakan penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025 pada Senin pagi. Dalam rancangan peraturan daerah tersebut, perubahan pendapatan daerah dirancang sebesar 898,51 miliar rupiah, berkurang sebesar 51,05 miliar rupiah atau 5,36% dari perubahan APBD sebelumnya. Sebelum perubahan tahun anggaran 2025 sebesar 949,56 miliar rupiah. Rancangan perubahan pendapatan tersebut, lanjut Yusran Fahim, bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 142 miliar rupiah, pendapatan transfer daerah sebesar 741,99 miliar rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,52 miliar rupiah. Pendapatan asli daerah dalam rancangan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 142 miliar meningkat 10,31% atau sebesar 13,27 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum perubahan tahun anggaran 2025 yang mencapai sebesar 128,73 miliar rupiah. Yusran Fahim berharap penjelasan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025 dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat fraksi dan komisi sehingga Dewan dapat mempertimbangkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini untuk disetujui menjadi peraturan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau telah menertibkan sebanyak 5.682 sertifikat tanah elektronik hingga pekan kedua September 2025. Sebanyak 20.000 warga Bau-Bau belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.